Pertama kalau tepat sasarannya sebagaimana yang saya sampaikan tadi Mbak Eneke, ini kan proses verifali, pemadanan data segala macam kami buat berlapis itu semata-mata untuk memastikan bahwasanya penerima BSU tahun 2022 ini memang benar-benar adalah mereka yang memenuhi persyaratan atau kriteria yang diatur di Permenaker nomor 10 tahun 2022. Jadi untuk memastikan bahwasanya ini tepat sasaran, kami yakin Mbak Aneka dengan metode verifali yang kami lakukan dengan bekerja sama dengan berbagai instansi, ini insya Allah akan tepat sasaran. Nah poin berikutnya adalah terkait dengan ketepatan waktu. Memang ini untuk BSU tahun 2022 sama seperti yang sebelumnya, batas akhir penyalurannya adalah hingga akhir tahun. Jadi hingga tanggal 31 Desember. Akan tetapi ya tentunya ini kan berhubung tujuannya adalah untuk memitigasi dampak kenaikan harga dari kenaikan BBM, ya tentunya subsidi BSU tahun 2022 ini isunya adalah kecepatannya. Jadi kita tidak akan menunggu penyalurannya semuanya selesai sampai akhir tahun, ya kita akan percepat Mbak Neke. Nah ini dengan semangat tersebut makanya di tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kan lembaga penyalurnya atau bank penyalurnya hanya Bank Himbara. Nah, khusus tahun ini kita tambahkan. Jadi kita libatkan juga Bank Syariah Indonesia untuk penyaluran di wilayah Aceh dan juga kami libatkan kantor pos sebagai lembaga penyalurnya. Jadi kantor pos ini ya kita lihat apabila mungkin di Oktober ya lah ya kami evaluasi untuk wilayah-wilayah yang sulit, yang memang sulit dijangkau oleh Himbara, itu akan kita kirimkan dana bantuannya melalui kantor pos. Sama halnya dengan tadi yang dilakukan di Kemsos ya untuk BLT BBM yang dilakukan oleh Bu Risma. Demikian Mbak Neke kurang lebihnya strategi kami. Baik, Pak Surya tadi kan juga Bapak sampaikan kalau memang datanya tidak lengkap, artinya ini berpotensi untuk tidak mendapatkan bantuan begitu. Artinya ini mungkin saja meleset dari 14,6 juta. Ya, ada kemungkinan Mbak Neke. Nah ini juga makanya kita harapkan di sini ya masyarakat juga ini ya proaktif. Sebab data mereka itu sebenarnya kan masyarakat peserta BPJS ini ada aplikasinya Mbak Neke. Jadi mereka masing-masing pekerja itu bisa melihat di aplikasi apakah data mereka yang tertulis atau tertuang di aplikasi tersebut sudah valid atau tidak, sudah update atau tidak. Apabila tidak update langsung kita harapkan para pekerja ini ya berkoordinasi dengan manajemen perusahaan untuk melaporkan ke BPJS untuk mengupdate datanya. Yang paling krusial utamanya adalah data rekening. Sebab tahap 1 dan 2 hingga mungkin yang ketiga nanti masih kami prioritaskan adalah mereka yang memiliki rekening di Bank Himbara, yaitu Bank BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri. Nah, ini kita harapkan masyarakat yang memang sudah memiliki rekening tersebut, namun data yang tercatat di BPJS itu masih rekening yang swasta lainnya, ini tolong segera diupdate datanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Baik, Pak Surya sebelumnya di tahun kemarin ini juga sudah ada penyaluran subsidi upah untuk COVID-19 begitu. Lalu evaluasi apa yang bisa dipelajari untuk penyaluran BSU di tahun ini? Oke. Nah kalau yang tahun lalu kan BSU 2021 itu dan 2020 ya, ini kita gelontorkan, pemerintah gelontorkan, ini kan dalam konteks untuk memitigasi dampak dari penyebaran virus COVID yang akibatnya perekonomian para pekerja ini terganggu dikarenakan oleh upahnya menurun. Nah, yang BSU 2022 ini yang kan agak berbeda sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Jadi ini tujuannya adalah untuk membantu para pekerja yang memang ekonominya terganggu dikarenakan kenaikan harga akibat dari kenaikan BBM. Nah, tentunya ini tujuannya agak berbeda. Cuma mekanismenya kurang lebih hampir sama dengan yang tahun lalu. Nah, apa yang kami peroleh dari pelajaran 2 tahun ya, jadi 2 tahun lalu 2020 dan 2021 kami melakukan penyaluran BSU, makanya kayak BSI dan kantor pos kami libatkan untuk proses percepatannya. Dan juga ya ada juga ternyata kami baru tahu di 2021 kemarin ternyata banyak PNS, jadi pegawai negeri sipil dan juga banyak anggota TNI, anggota Polri yang mendaftarkan dirinya di BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini bukan karena mereka kerja di kementerian atau di instansi pemerintah ya didaftarkannya, tapi mereka ini PNS ini banyak yang ada sambilannya sebagai pengurus RT contohnya atau pengurus RW.
Nah disinilah di RT RW inilah mereka didaftarkan oleh pengurus RT, didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan dicatatkan upahnya di bawah 3,5 juta. Sebab yang dibayarkan sebagai pengurus RT di bawah 3,5 juta. Nah endingnya di 2021 ada beberapa PNS dan TNI Polri yang menerima bantuan subsidi upah. Nah itu menjadi evaluasi kami di 2022 ini. Jadi di 2022 ini langsung diregulasinya di permennya kami tuliskan bahwasanya BSU ini tidak diperuntukkan bagi PNS, TNI dan Polri. Nah inilah makanya di tahun 2022 ini kami berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dan juga kantor Asabri untuk istilahnya kami memadankan data jangan sampai BSU 2022 ini diterima juga oleh PNS dan juga anggota TNI Polri. Jadi ya itu banyak pelajarannya, tentunya banyak pelajaran di ini ya, di proses yang kecil-kecilnya yang kami pelajari cuma ya terlalu detail Mbak Aneka.